Arab Saudi hanya membuka dua negara. Dua negara itu untuk Indonesia, satu, dan Pakistan, kedua. Jadi dua negara ini yang diperbolehkan uji coba untuk umroh masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erma Jane di channel bersih-bersih.co. Nah, jangan lupa di subscribe loh. Kali ini saya mau cerita yang lagi banyak diperbincangkan. Apa itu? Nah, ini dia nih. Aku mau cerita umroh ya. Kebetulan tanggal 1 kemarin saya memang mengikuti umroh perdana, baru dibuka tuh, saya langsung ikut tanggal 1 November 2020. Nah, pasti banyak yang mau tahu deh, kayak apa sih umroh perdana di masa pandemi? Yuk ikutin cerita saya. Nah, dari awal ya, saya mau cerita. Awal saya berangkat itu kita masuk di karantina. Jadi memang ada kondisi yang mengharuskan kita itu di PCR. Jadi sebelum kita umroh, kita dipastikan ya tentunya dengan semua visa lengkap, pasportnya sudah oke. Jadi tinggal PCR. Nah, PCR ini menentukan keberangkatan kita. Jadi kalau kita mau di PCR, kita harus dikarantina. Nah, saya dikarantina di sebuah hotel ya. Kita nggak boleh kemana-mana. Kenapa dikarantina? Kenapa di sebuah hotel? Karena kita dijaga untuk tidak boleh pergi kemana-mana. Nah, setelah kita PCR, kita menunggu kurang lebih 8-12 jam. Begitu hasil kita negatif, kita diperbolehkan pergi. Tapi kita tetap standby tuh di karantina, nggak boleh kemana-mana. Karena takut dikhawatirkan kalau kita keluar-keluar ada virus-virus yang lain yang masuk. Nah, untuk menjamin itu kita dikarantina. Begitu kita dinyatakan negatif, itu malam insya Allah tanggal 1 pagi kita berangkat. Nah, udah tuh ya, saya bawa hasil PCR, saya bawa visa. Jadi kelengkapan 3 data tersebut, dokumen tersebut memang kita harus punya ya, paspor, visa, dan berkas PCR. PCR kenapa harus ada printoutnya? Karena di situ ada barcode. Ada barcode yang nanti di scan pada saat kita memasuki imigrasi. Nah, teman-teman di sini saya pengen cerita pengalaman ya. Jadi ini mungkin juga nanti bisa kalian pahamin, keberangkatan umroh di masa pandemi ini memang beda. Sangat berbeda dengan umroh-umroh kita sebelumnya. Nah, kebetulan saya kemarin memang umroh di masa pandemi, ini saya mau sharing. Nah, sudah tuh saya ikutin ketentuan tersebut ya. Kita punya berkas PCR, kita di-scan di imigrasi. Ada barcode-nya. Jadi kalau barcode itu di-scan, itu kedetek tuh nama Erma, PCR tanggal sekian, oleh siapa, dan jam berapa. Jadi PCR itu kita ada berlaku sampai 72 jam. Nah, sampai di sana alhamdulillah kami semua diterima oleh Arab Saudi ya. Luar biasa penerimaan mereka, saya sampai merinding loh. Yang mereka juga tunggu-tunggu. Sebetulnya ini umroh masa pandemi, umroh di mana mereka juga merindukan tamu-tamunya Allah. Jadi udah lama ditutup, begitu mereka kedatangan tamu lagi, mereka tuh sambutannya luar biasa gitu. Saya aja sampai aduh ya Allah, Masya Allah, saya merinding banget gitu ya. Jadi sampai di sana kita diterima, disambut dengan hangat karena memang kita sudah negatif ya semuanya. Jadi kita memang insya Allah kita bebas dari
virus-virus ya. Begitu di sana kita disambut, di Jeddah kita datang, dari bandara kita disambut, dan sampai kita ke Mekah. Nah, dijemput di Jeddah, sampai di Mekah kita sampai di sebuah hotel. Nah, di sebuah hotel itu pun kayaknya hotel-hotel di sana belum begitu banyak yang buka ya. Mereka belum siap juga untuk regulasi untuk pandemi. Jadi mereka belum banyak yang buka tuh hotelnya. Di Indonesia, Arab Saudi hanya membuka 2 negara. 2 negara itu untuk Indonesia, 1, dan Pakistan, kedua. Jadi 2 negara ini yang diperbolehkan uji coba untuk umroh masa pandemi. Nah, jadi Indonesia tuh salah satunya saya yang ikut, luar biasa deh. Qadarulahnya saya alhamdulillah sampai di sana. Kebetulan saya sama anak saya gitu ya. Jadi sampai di sana, sampai di hotel, kami juga sama tuh disambut, dikasih bunga, dikasih minum, waduh, pokoknya penyambutannya sangat luar biasa, yang saya sendiri bergidik. Baru kali ini saya merasakan sambutan yang bener-bener ini gitu, boleh dibilang bener-bener tulus gitu. Dan mereka juga gimana ya suasananya, karena mereka juga merindukan, biasanya rame ya tamu-tamunya Allah. Udah sekian bulan sepi, udah sekian bulan gak ada tamu-tamunya Allah, tiba-tiba kita datang gitu kan. Buat mereka juga penyambutannya luar biasa ya. Nah, setelah sampai di hotel, kebetulan malam waktu itu tuh. Nah, besoknya kita diadakan tes. Nah, ini ada regulasi-regulasi yang mereka sendiri yang punya ya, aturan di mana mereka menerima tamu-tamunya Allah dari berbagai negara, dan mereka juga harus persiapkan semua aturan-aturan yang notabene untuk semuanya ya, yang berlaku untuk semuanya, bukan hanya untuk Indonesia. Jadi memang mereka memberlakukan untuk semuanya. Jadi mereka aturannya emang bagus banget gitu ya. Sampai di sana mereka memastikan, karena kita mau ke Haram ya, mereka memastikan kita ini negatif semuanya. Makanya diadakan tes ulang. Tes ulang itu PCR ya, bukan rapid. Jadi PCR lewat hidung dan lewat tenggorokan. Kita di PCR, dinyatakan negatif, lalu kemudian kita dipersilahkan untuk ke Haram. Tapi begitu ada yang positif, nah langsung dipisahkan. Mereka mengisolasikan teman-teman yang ada saat itu yang terindikasi positif. Ada kurang lebih di awal-awal itu ada 3. Cuman di sini saya bilang ya, mohon maaf lahir batin kepada mungkin kepada yang terkait deh, entah itu mungkin pemerintah atau mungkin pemilik travel, karena memang ini masa pandemi ya, semuanya ada saling terkait, nggak bisa juga pemerintah sendiri atau pemilik travel sendiri yang punya kebijakan, tidak. Jadi mungkin ini semuanya saling terkait, atau asosiasi yang travel umroh haji dan gitu ya. Ini sih hanya sebagai masukan dari saya, kedepannya bisa lebih baik lagi gitu kan ya, karena kebetulan memang saya ikut di umroh perdana waktu itu di tanggal 1 November. Jadi sebetulnya harusnya kita edukasi terlebih dahulu. Jadi memang ada beberapa travel, karena kan kemarin yang perdana itu kebanyakan yang pemilik travel yang ikut umroh itu, karena mereka mau lihat juga di sana, baru nanti kan bisa pengalaman mereka bisa mereka sharing gitu kan. Nah, maksud saya ini kita harus ngapain di awal, harus ikut apa dan bagaimana PCR-nya yang bisa berfungsi yang baik. Dan harus tidak boleh longgar regulasinya gitu dan lain sebagainya. Nah, sampai di sana ya udah kita di PCR kembali, dan ternyata banyak tuh yang kedapatan positif.
positif gitu. Waktu itu kita berangkat kalau nggak salah di 200, hampir 250. Jadi 240 sekian orang satu pesawat, di pesawat kita pakai pesawat Arab Saudi Airlines gitu ya. Lusanya kita di PCR kembali. Jadi kalau kita negatif kita boleh ke Haram. Jadi kondisinya mereka pengen tahu kita negatif apa positif. Kalau negatif kita boleh Haram, kalau positif mereka isolasi. Itu isolasi nggak bayar dari si pemerintah Arab Saudi-nya. Jadi dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi tidak dipungut pembayaran. Jadi free. Mereka nangani dengan baik memang. Saya acungin jempol. Lalu kemudian dipisahkan kita antara yang negatif dan positif. Nah, setelahnya besoknya 2 hari kemudian kita di PCR kembali. Nah, itu pun banyak terdapat teman-teman yang ternyata positif. Jadi itu ada kurang lebih belasan di posisi yang kedua tuh. Di hari ke-4 kalau nggak salah ya. Kemudian di total ternyata ada 10%-an lebih dari kita jumlah kita berangkat waktu itu. Nah makanya mungkin ada kekhawatiran dari pemerintah Arab Saudi kalau cuma 1 atau 2 orang yang terindikasi positif mungkin mereka tutup mata ya. Tapi ini kita ampun 10%-an ada. Jadi Masya Allah, jadi mereka juga punya ketentuan karena kan ketentuan ini juga tamu-tamunya Allah ini juga kan bukan dari Indonesia saja, jadi dari berbagai negara. Dan apalagi kita kondisinya adalah trial ya. Kita pandemi kemarin kita uji coba trial. Jadi itu teman-teman. Saya rasa hal-hal yang kita harus tahu, persiapkan mental, kemudian persiapkan kesehatan itu nomor 1. Karena kita nggak seperti biasanya lagi. Kalau untuk umroh, insya Allah umroh Desember ini akan buka. Saya tahu pas kemarin regulasi umroh sempat ditutup kembali karena memang banyak hal-hal yang mereka harus perbaiki, terutama dengan kedatangan negara-negara lain, bahwa kemarin yang menjadi uji coba adalah salah satunya negara Indonesia. Mungkin masih ada perbaikan-perbaikan terhadap kitanya dan terhadap merekanya juga. Jadi insya Allah kita semua saling perbaiki dan insya Allah Desember pasti buka. Nah teman-teman yang mau umroh silakan tuh cari travel yang benar-benar nyaman buat kitanya, aman buat kitanya. Jadi gitu teman-teman, jadi persiapkan, kalau hal yang paling penting adalah persiapkan mental, persiapkan kesehatan kita terutama. Yakin kalau kita sehat, berangkat. Lillahi ta'ala, nggak usah ada keraguan. Aduh besok saya COVID gimana kalau di sana? Nggak ada masalah, bismillah. Kalau tujuan lillahi ta'ala, buat saya semua itu kecil. Kan semuanya Allah yang atur. Kalau sudah punya niat, berangkatlah. Bismillah, saya dengan anak saya alhamdulillah negatif ya. Itu 11 hari kita di sana, 5 kali saya PCR, colok hidung, mulut juga. Tapi alhamdulillah, karena sekali lagi niat itu yang membulatkan tekad kita. Gak usah khawatir untuk aduh saya COVID sekarang gimana, aduh saya nggak jadi nanti ya kan. Jadi ayo siapa yang mau berangkat monggo menjadi tamunya Allah. Alhamdulillah barokah. Ya, bismillah, kalian juga nanti bisa melaksanakan umroh ini dengan sangat baik. Dengan masa pandemi ini saya sharing di sini. Jadi bukan hanya menakut-nakuti, tidak perlu takut. Kita bismillah sehat, kita paham kok diri kita. Kalau kita sehat, insya Allah dijaga sama Allah. Ya, dilindungi sama Allah karena kita punya niat yang baik. Gitu. Sharing dari saya kali ini seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa menjadi pengetahuan untuk teman-teman semua ya yang ingin berumroh terutama ya. Pengen banget ngelihat saya umroh kemarin, saya ada sharing loh foto-fotonya di Facebook saya, silahkan dilihat. Nanti juga di YouTube ini
di channel bersih-bersih.co saya juga akan sharing foto-foto saya. Jadi saya ingin berbagi, saya bukan ria loh. Saya ingin berbagi supaya jangan khawatir. Untuk teman-teman yang sudah berniat umroh walaupun masa pandemi, go! Gitu kan? Ya teman-teman, sekali lagi terima kasih loh dari saya. Jangan lupa channel ini di like, di subscribe, dan di komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.